Natuna, sebuah pulau paling utara Indonesia yang terletak di Selat Karimata. Dalam sejarahnya, Natuna memang pernah menjadi bagian dari daulat wilayah besar Johor Riau. Kelangsungan pemerintahannya di bawah orang Kayo di tengah budaya Islam yang berkembang. Namun, riwayat masyarakat Natuna mungkin bisa ditarik lebih jauh ke belakang. Hubungan Natuna dengan Johor bukan cuma sebatas legenda. Sumber sejarah dan arsip tentang Kesultanan Johor memperjelas hubungan keduanya. Kebesarannya berlangsung sejak abad ke-16 hingga abad ke-18. Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota di Ranai. Pada tahun 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun, pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam penguasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas, membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85%. Suku Jawa sekitar 6,34% dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%. Selepas konfrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti-Cina di kawasan Natuna muncul. Dari 5.000 sampai 6.000 orang, tersisa 1.000 orang etnis Cina. Kemudian muncul selentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden Cina saat itu, Deng Xiaoping, untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara hukum internasional, negosiasi yang dibangun Cina tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada 2009, secara nyata Cina melanggar 9 titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut Cina Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Saat itu, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah Cina melalui Komisi Landas Kontingen PBB, di mana garis putus-putus yang diklaim Cina sebagai pembaharuan peta 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut Cina Selatan. Meski saat itu Cina tidak pernah menyinggung isu Natuna di hadapan PBB, sejak 1996, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20.000 personil TNI untuk menjaga Natuna, yang memiliki cadangan gas terbesar di Asia. Sampai saat ini, Natuna masih menjadi sasaran negara-negara asing untuk berlayar masuk ke wilayah tersebut. Bahkan, Indonesia beberapa kali masih menangkap kapal-kapal asing yang masuk ke Natuna.